Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, suara Ibu udah jelas, Nak, terdengar? Terdengar, Bu. Yang sudah masuk ke Zoom, coba videonya dinyalakan. Kita sebentar lagi akan memulai KBM Biologi bersama Teh Alpi seperti yang sudah kita agendakan. Dan alhamdulillah untuk tugas setelah Ibu dan Teh Alpi cek memang sudah banyak yang masuk ya ke Google Classroom. Jadi sekarang sesuai harapan semoga ya dan target tercapai hari ini KBM kita melanjutkan atau menindaklanjuti dari penugasan minggu kemarin ya dan sampai ke presentasi dari perwakilan kelompoknya. Ibu minta kalian bisa bekerja sama, kemudian respon pembelajarannya mudah-mudahan bisa sangat baik ya, karena ini terus terang lebih ke penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Unpad dan kita di sini Ibu berharap Anda sekalian bisa bekerja sama dan bisa merespon dengan baik ya. Caranya ya nanti silahkan ikuti arahan dari Teh Alpi karena di sini waktunya juga sudah lumayan tersita. Tidak apa-apa, mungkin bisa pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget nih teman-teman. Kita ketemu lagi di pertemuan kali ini ya. Kemarin banyak banget yang nanya-nanya ke Teteh soal tugas, terus materi juga. Keren banget kalian untuk nanya langsung. Kalau ada apa-apa juga nggak apa-apa, chat di grup saja ataupun di chat langsung. Tapi lebih alangkah baiknya di chat di grup aja biar diskusi sama teman-teman juga tahu gitu ya. Sambil menunggu teman-teman nih, saya buka ini dulu. Ada beberapa yang mengumpulkan. Saya juga ini dari 10 MIPA 1. Ada ini Zulfa Firzatullah, itu kelompok berapa ya? Kelompok 3, Ibu. Mohon ulangi. Kelompok 3. Oh, kelompok 3. Sebentar. Nah kan hanya perwakilan saja yang mengumpulkan. Nah yang lainnya kelompoknya turn in saja. Jadi tidak usah mengumpulkan tapi di turn in atau di marks as down. Ini kalau lihat saya tuh kalau yang Zulfa itu berarti kelompok 3 ya. Di sini ngirimnya Google Drive Sign. Jadi kalau buka jadi request access. Apa gimana itu untuk Zulfa ataupun kelompok 3? Kalau susah on mic gak apa-apa, via chat saja. Atau susah untuk on cam juga langsung on mic saja ya. Gimana Zulfa? Atau temennya kelompok 3? Halo? Suara saya terdengar teman-teman? Bentar, Teh. Iya, jadi yang kelompok 3 itu yang dikirim perwakilannya sama Zulfa ya. Nah, pas saya buka di Classroom itu ternyata harus buka request access dulu, jadi Google Drive Sign. Jadi untuk nanti nggak apa-apa kirim lagi tugasnya kelompok 3 ya. Mau Zulfa atau teman-temannya. Nah, yang lain yang nggak mengumpulkan tugas di turn in-kan saja, nggak apa-apa. Nggak masukkan filenya tapi turn in-kan saja ya biar semuanya terlihat pada mengumpulkan seperti itu. Ini partisipannya baru ada berapa ya. Jadi itu tuh harus dimasukin drive dulu. Gimana?
Harus dimasukin ke drive dulu. Enggak. Pas saya buka itu ada Google Drive, jadi harus request akses. Nah, yang lain tuh memang langsung sudah ada filenya, jadi nanti Zulfa kirim atau teman-teman kelompok 3 kirimnya berupa filenya saja. Nanti kan ada tambahkan file, masukkan, terus langsung di-turn-in-kan saja seperti itu. Jadi nggak perlu untuk request. Seperti itu gimana? Mengerti tidak? Soalnya saya kan sudah mengumpulkan, tapi untuk saya tidak bisa dibaca. Iya teh. Atau saya buka dulu, share screen dulu ya. Ini ya. Terlihat? Nih. Tuh untuk Zulfa ini jadi seperti ini. Unit access. Jadi tidak terlihat. Nah, nanti kirimnya untuk kelompok 3 langsung saja tambahkan file, misalnya tambahkan file langsung turn in. Jadi kalau seperti ini tuh jadi kita susah untuk buka, terus ada request aksesnya tuh. Seperti itu ya. Bentuknya bentuk kirimnya dalam PDF saja, nanti dibuat di Word ataupun di PPT, teman-teman bagi yang belum mengumpulkan ya, atau yang belum paham untuk tugasnya. Untuk kelas 10 MIPA, apakah sudah siap? 10 MIPA 1. Nanti ada perwakilan dari kelas 10 MIPA 1, satu kelompok yang akan presentasi. Jadi setiap kelas itu akan ada perwakilannya, nanti akan saya tunjuk. Untuk kelas 10 MIPA 1, apakah sudah siap? Apakah sudah ada 10 MIPA 1? Kita lihat responnya. Atau langsung saja saya panggilkan kelompoknya. Ya. Nggak apa-apa teman-teman, jangan terlalu tegang ataupun seperti apa. Nanti kalau ada kendala, misalnya masalah jaringan atau apapun, boleh langsung diberitahukan saja, mau lewat chat ataupun lewat on mic saja ya. Oke, untuk kelas 10 MIPA 1. Kelompok 6, perwakilan dari kelompok 6, apakah sudah hadir? Hadir, Kak. Hadir, Kak. Nah, dipersiapkan ya untuk presentasi. Apakah bisa share screen atau dari Teteh saja? Dari Teteh saja. Oke, semangat ya. Ini yang presentasinya siapa? Hasna. Hasna. Oke. Sendiri? Iya. Ya. Mangga saya share screen ya. Nanti kalau ada yang teman-temannya bertanya, boleh kalau misalnya sekiranya dari kelompok 6 tidak bisa menjawab, boleh nanti akan saya usahakan untuk teman-teman yang bisa menjawab dari teman-teman terlebih dahulu. Kalau tidak ada, mungkin ada tambahan dari Teteh ya. Siap. Oke. Sudah terlihat ya? Terlihat, Hasna? Terlihat, Kak. Oh iya. Boleh dipersilakan ya untuk kelompok 6 dari kelas 10 MIPA 1. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Auliana Balah dari kelas 10 MIPA 1 kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan pestisida nabati. Pestisida nabati yang kelompok saya buat berbahan dasar bawang putih dan lidah buaya.
Alasan kami memilih bahan tersebut karena bawang putih merupakan salah satu pestisida alami yang sangat praktis, ekonomis, dan tidak beracun untuk lingkungan. Sedangkan lidah buaya memiliki zat yang dapat membantu pertumbuhan tanaman, sehingga kedua bahan ini memiliki fungsi yang baik bagi tanaman. Alasan kami untuk membuat pestisida ini, bahan dan alat yang kami butuhkan yaitu bawang putih 15 siung, lidah buaya 1 lembar, air 1 liter, saringan, blender, dan wadah penyimpanan. Adapun langkah pembuatannya yaitu, pertama kupas kulit lidah buaya dan potong, kemudian blender kedua bahan dengan setengah liter air. Selanjutnya, tambahkan sisa air ke dalam blender, lalu saring larutan pestisida dan diamkan selama 2 hari. Setelah didiamkan selama 2 hari, pestisida ini baru bisa kita pakai. Cara pemakaiannya adalah masukkan pestisida ke botol sprayer, lalu semprotkan ke bagian tanaman yang terserang hama pada pagi atau sore hari. Pestisida ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu bahan mudah didapat, relatif aman terhadap lingkungan, mengurangi biaya produksi dan ketergantungan petani pada pestisida kimia, tidak menimbulkan kekebalan terhadap hama. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak tahan disimpan dalam jangka waktu yang lama, pengaplikasiannya harus berulang kali, tidak langsung mematikan hama. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ya lihat untuk teman-teman dari kelas lain atau kelompok lain. Untuk main lab-nya jelas, walaupun 1 halaman cukup. Terus untuk kata-katanya juga terlihat, terus menarik, dan fotonya juga terlihat bagi caranya. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri ini memang yang saya tugaskan itu bawang putih sama bawang merah. Nah, untuk teman-teman kelompok ini bagus banget udah inisiatif sendiri ya menggunakan lidah buaya. Nah, untuk sebenarnya kenapa jarang memakai lidah buaya, memang ada itu untuk dimanfaat karena cara pemakaian ini ada koreksi sedikit ya untuk kelompok 6. Sedikit saja nih untuk cara pemakaiannya ini masukkan pestisida. Ini harusnya pestisida. Kalau pestisida beda lagi arti. Kalau pestisida itu untuk kemarin dijelaskan ya. Untuk pestisida ini untuk katanya salah sedikit saja. Nah, untuk dari teman-teman mungkin ada tambahan atau ada saran untuk kelompok 6 ataupun ada pertanyaan, boleh kita kasih waktu untuk 1 pertanyaan saja sampai 8.20. Kalau tidak ada lanjut untuk dari 10 MIPA 2. Atau ada yang ditambahkan untuk teman-teman dari kelompok 6? Mangga. Ini soalnya menurut saya keren. Bagus untuk main map-nya ya. Sudah mengerti gimana contoh main map-nya? Ada yang bertanya? Tidak ada, langsung saja ya. Kita stop share dulu. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 6 untuk main map-nya cukup bagus ya, bagus banget malah. Lengkap, langkah-langkahnya isinya juga lengkap. Nah, untuk kelompok lain juga sepertinya udah lengkap, bagus. Dan untuk di tingkat lain, nah seperti itu. Kita lanjut untuk 10 MIPA 2. Ini sebentar. Ada kelompok 4? Dari 10 MIPA 2. Iya teh ada. Ada, sudah ada. Siap ya, saya akan share screen. Siapa namanya? Namanya siapa? Nazla Marduya. Oh, Nazla. Baik. Nazla, saya kasih dulu ya. Mangga, siapa? Berarti Nazla sama siapa? Kalau bisa perwakilan, kalau ingin berdua juga tidak apa-apa. Kemarin saya sampaikan ada yang bertanya. Dimulai saja, Nazla dan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Marduya dari kelompok 4 perwakilan MIPA 2.
Lanjut saja ya. Jadi di sini ada pengertian dari pestisida. Pertama kita harus tahu dulu apa itu pestisida. Jadi pestisida nabati itu adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari tanaman atau tumbuhan dan bahan organik lainnya yang berkhasiat dan untuk berfungsi untuk mengendalikan serangan hama pada tanaman. Terus kenapa sih harus menggunakan pestisida nabati? Karena pestisida nabati ini relatif mudah untuk dibuat dengan bahan-bahan dan teknologi yang sederhana. Terus bahan bakunya juga alami. Terus nabati juga membuat pestisida ini mudah terurai atau biodegradable di alam sehingga tidak mencemari lingkungan. Pestisida ini juga relatif aman bagi manusia, maupun lingkungan karena residunya yang mudah hilang. Next ya. Siapa? Kelompok 3 udah mengirimkan ya, nanti saya cek. Dilanjut. Nah, jadi apa sih sama kelemahannya? Jadi keunggulannya itu adalah mengalami degradasi atau penguraian yang cepat oleh sinar matahari. Yang kedua, memiliki efek atau pengaruh yang cepat, yaitu menghentikan nafsu makan. Yang ketiga, serangga walaupun jarang yang keduanya itu memiliki efek atau pengaruh yang cepat, yaitu menghentikan nafsu makan serangga walaupun jarang menyebabkan kematian. Yang selanjutnya, toksitasnya umumnya rendah terhadap hewan dan relatif lebih aman pada manusia. Terus memiliki spektrum mengendalikan yang luas, lalu dapat diandalkan untuk mengatasi OPT yang telah kebal pada pestisida sintesis, fitoksitas rendah yaitu tidak meracuni dan merusak tanaman, dan yang terakhir itu adalah murah dan mudah dibuat oleh petani. Nah, kalau kelemahannya itu adalah cepat terurai dan aplikasinya harus lebih sering, racunnya rendah, yaitu tidak langsung mematikan serangga atau memiliki efek lambat. Lalu kapasitas produksinya masih rendah dan belum dapat dilakukan dalam jumlah massal. Terus bahan tanaman untuk pestisida nabati belum banyak dibudidayakan secara khusus. Lalu ketersediaannya di toko-toko pertanian masih terbatas dan kurang praktis dan tidak tahan disimpan. Nah, di sini tuh ada beberapa contoh tanaman yang bisa dijadikan pestisida nabati. Yang pertama itu ada kunyit. Bahasa latinnya itu Curcuma domestica. Terus ada lengkuas atau Alpina galanga, L. wild. Terus ada bawang merah, Allium cepa. Ada jahe, Zingiber officinale. Terus ada juga bawang putih atau Allium sativum. Next. Nah, jadi bahan dan alatnya itu yang pertama ada bawang putih, yang kedua ada lidah buaya, yang ketiga ada 1 liter air, yang keempat blender, dan yang kelima penyaring. Terus cara membuatnya itu, siapkan 5 siung bawang putih, lalu siapkan 1 buah lidah buaya yang sudah dikupas kulitnya, terus masukkan bawang putih dan lidah buaya ke dalam blender dan tambahkan air. Tunggu sampai halus. Setelah halus, lalu disaring dan dimasukkan ke dalam wadah. Lebih baik menggunakan sprayer. Dan diamkan selama 24 jam sebelum pemakaian. Lalu kelebihan dari pestisida bawang putih tidak membutuhkan banyak modal. Yang keduanya tidak menyebabkan keracunan pada tanaman. Yang ketiganya relatif aman terhadap lingkungan. Yang keempatnya sukar dalam menimbulkan kekebalan terhadap hama, dan yang terakhir menghasilkan produk pertanian yang sehat terbebas dari residu pestisida kimia. Nah, kalau kekurangan dari pestisida bawang putih yaitu tidak membatasi atau membunuh jasad sasaran secara langsung, lalu daya kerjanya tidak bisa cepat dan relatif lambat,
terus kurang tahan terhadap sinar matahari, dan terkadang harus disemprotkan secara berulang di satu tanaman. Cukup? Cukup teh. Oke, terima kasih kepada kelompok 4. Nah, akan saya review sedikit. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan di akhir saja, karena mungkin dari waktunya juga kurang. Nah, ini sebenarnya untuk teman-teman, untuk beberapa slide itu boleh. Nah, tapi kalau bisa itu hanya satu slide saja. Nah, untuk ini udah cukup sebenarnya, untuk pendahuluan juga tidak apa-apa, tidak dicantumkan keunggulan kelemahannya di sini saja, langsung saja seperti ini. Nah, seperti ini sudah cukup menurut saya, tidak perlu. Nah, yang paling penting itu kan ini sudah ada bahan-bahannya. Nah, tata caranya, cara membuatnya, jadi dari foto satu-satu, misalnya siapkan 5 siung bawang putih ini, ada misalnya ini. 1 buah lidah buaya yang sudah dikupas kulitnya, mana lidah buayanya misalnya, harus ada. Terus masukkan bawang putih dan lidah buaya ke dalam blender. Nah, di sini masuk di dalam, misalnya ini blender misalnya ya. Udah ada lidah buayanya, terus udah ada bawang putihnya yang udah di blender. Terus setelah halus lalu disaring. Nanti ada penyaringannya juga. Terus lalu didiamkan selama 24 jam. Nanti kalau sudah dilakukan berarti ada hasilnya nih. Bisa diaplikasikan langsung ke tanamannya. Nah, kalau seperti ini teman-teman, jadi terlihatnya kalian itu praktikum, tapi seperti tidak praktikum karena tidak ada fotonya. Seperti itu ya. Nah, ada juga sebagian kelompok, mungkin dari MIPA 2 itu ada yang link YouTube ya. Nanti mungkin di akhir kalau masih ada waktu, boleh teman-teman ada video itu, bagus banget. Dari teman-teman kelompok 10 MIPA 2, kalau nggak salah kelompok berapa ya? Ada satu kelompok itu, nanti kalau ada waktu kita tayangin videonya bareng-bareng ya. Oke, lanjut 10 MIPA 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Taskia Hakim. Saya perwakilan dari kelompok 6, kelas 10 MIPA 3. Sebelum presentasi, saya akan mengenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Taskia Hakim, ada Haika Nisyawa, Ismi Aulia, Nurul Chalifa Azahra, dan Noval Ramsamanta. Selanjutnya, Bu. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pestisida nabati. Sebelumnya, pengertian dari pestisida nabati adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari bahan organik yang berkhasiat mengendalikan serangan hama pada tanaman. Kelebihan dari pestisida ini adalah bahan-bahan yang ampuh untuk mengatasi bakteri dan memiliki kandungan anti hama. Yang kedua, tidak meracuni atau merusak tanaman, relatif aman karena residunya mudah hilang. Lalu, kelemahannya cepat terurai, jadi aplikasinya harus sering. Yang kedua, tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Lalu, apa saja bahan dan alat untuk membuat pestisida nabati ini? Yang pertama ada bahan, ada bawang putih, aloe vera, dan air. Alatnya ada blender, pisau, dan talenan. Proses pembuatan dari pestisida nabati ini, yang pertama, siapkan bahan utama, yaitu bawang putih dan aloe vera. Kupas semua kulitnya, lalu masukkan ke dalam blender. Setelah dimasukkan ke dalam blender, masukkan air sebanyak 500 ml. Blender sampai halus, lalu masukkan lagi air sebanyak 500 ml. Pindahkan, setelah di blender, pindahkan pestisida nabati ke dalam wadah yang tertutup, lalu simpan selama 24 jam. Setelah 24 jam, pestisida pun siap digunakan pada tanaman. Lalu hasil dari pestisida nabati ini adalah pestisida nabati aman untuk tumbuhan-tumbuhan, dan proses pembuatannya pun tidak sulit. Pestisida ini pun dapat mencegah serangga dan hama untuk merusak tanaman. Selanjutnya, Bu. Nah, ini di sini ada langkah pembuatannya. Seperti di gambar, siapkan bahan-bahan yaitu bawang putih dan aloe vera. Lalu kupas kulitnya dan potong menjadi kecil agar mudah hancur di blender. Siapkan blendernya untuk menghancurkan dan melarutkan semua bahan. Nah, lalu masukkan semua bahan ke dalam blender dan masukkan air sebanyak 500 ml.
Nyalakan blender untuk mencampurkan semua bahan. Lalu setelah semuanya dilarutkan, masukkan lagi air sebanyak 500 ml ke dalam blender. Blender hingga tercampur rata. Lalu masukkan pestisida nabati ke dalam wadah dan tutup wadah selama 24 jam. Setelah itu pestisida nabati pun siap digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren ya. Walaupun memang saya anjurkan untuk satu halaman biar teman-teman tidak banyak gitu tugasnya ini dijadikan referensi tidak apa-apa. Yang seharusnya tidak apa-apa harus satu halaman itu sudah singkat padat jelas. Ini beberapa halaman, tapi untuk isinya itu cukup pas. Terus ada namanya siapkan bahan-bahannya, ada foto-fotonya, terus langkah-langkahnya. Jadi untuk kelompok ini terlihat bahwa benar praktikum gitu ya di dalam kelompoknya seperti itu. Terima kasih kepada kelompok 6. Nanti mungkin ada yang bertanya dari teman-teman, boleh ditunda dulu. Kita lanjut kepada 10 MIPA 4. Bentar. Kelompok 6. Siap, Bu, siap. Siap. Oke, saya setting ya. Terlihat ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ambali, saya dari kelas 10 MIPA 4, perwakilan dari kelompok 6. Jadi pestisida nabati adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari bahan organik yang berkhasiat mengendalikan serangan hama pada tanaman. Jadi alat dan bahannya yang dibutuhkan untuk membuat pestisida nabati adalah 50 gram bawang putih, 25 ml minyak sayur, 500 ml air, blender, saringan, dan wadah semprotan. Cara pembuatannya adalah yang pertama menghaluskan bawang putih dan minyak dengan cara di blender, lalu didiamkan selama 24 jam. Setelah itu, campur bawang tadi dilarutkan dalam 500 ml air dan diberi sabun colek yang sudah disiapkan. Setelah itu, larutkan bawang tersebut di saringan agar ampasnya hilang. Dan langkah terakhir yaitu memasukkan larutan bawang yang sudah disaring ke dalam wadah semprotan. Pestisida pun siap digunakan. Kelebihan dari pestisida ini terletak pada harganya yang murah dan mudah untuk dibuat sendiri. Pestisida ini juga tidak menyebabkan kerusakan dan keracunan pada tanaman, aman untuk lingkungan, dan sukar membuat hama kebal terhadap pestisida. Tapi pestisida ini juga mempunyai kekurangan, diantaranya yaitu cepat terurai dan daya kerjanya relatif lambat, sehingga aplikasinya harus lebih sering. Kedua, pestisida ini tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama karena harus segera aplikasikan setelah diproduksi. Ketiga, produksinya belum dapat dilakukan dalam jumlah besar. Dan yang terakhir, pestisida nabati ini kurang praktis karena harus membuatnya terlebih dahulu dan waktunya dibutuhkan pun tidak sedikit sehingga tidak bisa langsung diaplikasikan pada tanaman. Sudah, Bu. Oke, terima kasih kepada kelompok 6. Ini dari 10 MIPA 4, perwakilannya mungkin dari keseluruhan bagus. Nah, mungkin dari teman-teman nanti ini akan saya tanyakan mungkin kepada kelompok-kelompoknya, nanti lewat chat saja. Untuk mind map-nya 1 halaman cukup bagus, singkat, padat, jelas, dan terlihat, terbaca bagaimana caranya, kelebihan dan kekurangannya menggunakan pestisida ini. Mungkin cukup ya untuk kelompok 6 dari kelas 10 MIPA 4. Terima kasih. Kita lanjut dulu ya ke kelompok dari kelas 10 MIPA 5. Ini alhamdulillah udah pada mengumpulkan ya, sebagian juga nanti atau yang belum mengumpulkan segera untuk dikumpulkan.
Nah, apabila udah dikumpulkan perwakilannya, tidak apa-apa. Misalnya diturun saja yang belum yang tidak mengumpulkan filenya. Jadi semuanya turn in, tapi untuk satu temannya perwakilan mengumpulkan. Sebentar ya. Ini ada dari kelompok 10 MIPA 6. Oke. Ini dari kelompok 3, 10 MIPA 5. Apakah sudah ada? Sudah hadir? Untuk perwakilannya? Oke. Kita langsung saja. Waktunya 5 menit ya. Untuk teman-teman. Oke. Ada. Oke. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mutiara Azhara, perwakilan dari kelompok 3 dari 10 MIPA 5. Akan mempresentasikan tentang praktikum pestisida nabati. Next saja. Iya. Di sini kelompok saya melakukan 2 praktikum. Yang pertama menggunakan bawang merah dan yang kedua menggunakan jahe. Secara umum, kelebihan dan kekurangan pestisida dari bahan nabati, keunggulannya yang pertama mengalami degradasi atau penguraian yang cepat oleh sinar matahari, yang kedua murah dan mudah dibuat oleh petani, 3 memiliki spektrum pengendalian yang luas, 4 memiliki efek atau pengaruh yang cepat. Kelemahannya, yang pertama, cepat terurai dan aplikasinya harus lebih sering. 2, racunnya rendah. 3, kurang praktis dan tidak tahan disimpan. 4, kapasitas produksinya masih rendah dan belum dapat dilakukan massal. Untuk alat dan bahan, yang pertama, ada 12 siung kulit bawang merah, mangkuk, penyaring, botol, air, dan sprayer. Untuk proses pembuatannya, yang pertama, masukkan semua kulit bawang ke dalam mangkuk. Yang kedua, isi dengan air. Pengisian air jangan sampai penuh, sisihkan ruang untuk gas atau CO2 selama proses fermentasi. Yang ketiga, diamkan selama 2 hari. 4, saring kulit bawang yang sudah direndam ke dalam wadah. Yang kelima, masukkan cairan yang sudah disaring ke dalam botol semprot. Dan yang terakhir, kita langsung aplikasikan kepada tanaman. Lanjut ya. Nah, untuk praktikum yang kedua, ada dari bahan jahe. Alat dan bahannya, 1 jahe seukuran telapak tangan, mangkuk, sprayer, penyaring, pemarut, dan air. Untuk prosesnya, siapkan 1 jahe seukuran telapak tangan, haluskan atau parut jahe dan campurkan dengan seember air. Yang ketiga, biarkan cairan campuran jahe selama 24 jam. Yang keempat, saring untuk memisahkan ampas jahe. Dan yang terakhir, masukkan cairan ke dalam botol semprot, lalu aplikasikan ke tanaman. Sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini untuk kelompok 3 dari 10 MIPA 5. Ada 2 bahan, bagus sekali. Terus terlihat ini dipraktikumkan secara langsung. Ada alat bahannya, ada dokumennya gitu dari alat bahan sampai proses dan hasilnya juga sudah ada. Bagus banget, jelas, terlihat. Terus untuk langkah-langkahnya juga cukup jelas. Ini bagus untuk teman-teman. Bisa diaplikasikan ya. Tuh ada ini juga, referensinya juga. Tadi juga ada referensi juga ya. Yang kelompok sebelum-sebelumnya. Ini juga ada referensinya, bagus. Dan dari Litbang juga lebih bagus. Sebenarnya untuk blog biasa-biasa itu, web biasa itu sebenarnya lebih baik langsung ke Litbang ataupun jurnal-jurnal itu untuk teman-teman untuk belajar dari sekarang. Nanti mungkin kuliah hanya yang dipakai itu dari jurnal ataupun dari web-web seperti Litbang, kalau pertaniannya Litbang langsung atau dari bukunya. Terima kasih pada kelompok 3 dari 10 MIPA 5. Kita lanjut
ke satu kelompok lagi nih dari 10 MIPA 6. Oke, langsung saja ya, 5 menit waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia Lana dari kelas 10 MIPA 6. Perwakilan dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Priscilla, Aliza, Tari, Aldi, dan Zahran. Baik, yang pertama, bahan yang dibutuhkan untuk membuat cairan pestisida, yaitu bawang putih, air 500 ml, dan lidah buaya. Kita lanjut ke cara pembuatan pestisida nabati dengan menggunakan bahan bawang putih dan lidah buaya. Yang pertama, yaitu siapkan bahan-bahan seperti lidah buaya yang sudah dikupas, bawang putih 8 siung, dan air 500 ml. Lalu masukkan semua bahan ke blender. Lalu blender semua bahan tersebut dan siapkan saringan untuk menyaring bahan yang sudah di blender. Masukkan bahan yang sudah disaring ke dalam sprayer, lalu tunggu 2 hari supaya bisa digunakan. Berikutnya kelebihan. Kelebihan dari bawang putih yaitu penolak atau repellent, bersifat sebagai insektisida, nemtisida, fungsi dan antibiotik. Senyawa kimia flavonoid pada bawang putih juga memiliki aktivitas anti jamur. Dan kelebihan pada lidah buaya yaitu mengandung senyawa antibakteri, saponin, flavonoida, polifenol, dan tanin. Ekstrak lidah buaya bersifat sebagai insektisida, bakterisida, dan fungisida. Dan yang terakhir itu dapat digunakan sebagai perekat alami atau perata dalam aplikasi pestisida. Yang terakhir yaitu kekurangan dari bawang putih yaitu daya kerjanya relatif lambat, tidak membunuh jasad sasaran secara langsung, dan tidak tahan terhadap sinar matahari. Yang ketiga yaitu lidah buaya. Kekurangan dari lidah buaya yaitu pestisida nabati cepat terurai oleh sinar matahari, udara, kelembapan, dan komponen alam lainnya. Karena sifatnya yang mudah terurai, sehingga aplikasinya harus dilakukan lebih sering, terutama pada kondisi lingkungan dengan kelembapan tinggi. Mungkin sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget ya dari kelompok 2, 10 MIPA 6. Ini cukup jelas, terus ada penyemprotnya walaupun langkah-langkahnya langsung di blender saja gitu, tidak dari awal-awal, tapi jelas. Untuk tulisannya juga ini cukup terlihat, nanti agak diperbesar lagi, minimal 12 kalau nggak salah ya. Untuk blender itu ukurannya ini cukup. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dari kelompok yang pertama dari 10 MIPA 1 sampai MIPA 6. Saya stop share dulu. Kalau tidak ada, karena waktunya mungkin sudah habis ya, nanti sebentar lagi saya tunggu dulu apabila ada teman-teman ingin bertanya atau ingin menanyakan tugasnya kembali, mangga. Tapi sudah ada contohnya ya dari teman-teman tadi, presentasinya seperti apa, mind map-nya seperti apa, isinya seperti apa, itu menjadi salah satu contoh yang perwakilan yang sudah cukup baik. Walaupun beberapa mungkin nanti harus diperjelas lagi ya untuk kayak tata cara pembuatannya, ada foto satu-satu. Nah itu, jadi terlihat bahwa kelompok itu melakukan praktikum seperti ya. Satu pertanyaan dari teman saja. Nah, mungkin dicukupkan sekian dari saya untuk hari ini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita ada games Kahoot. Kalau sekarang karena waktunya tidak cukup, langsung tutup saja ya. Sekian, mungkin terima kasih dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku yang Ibu banggakan, jangan dulu keluar dari Zoom karena habis ini masih ada pembelajaran sesi 2. Ibu ingatkan jangan lupa mengisi link absen. Kemudian untuk tadi ada rencana Kahoot, sebenarnya kita minggu ini ada pembelajaran fleksibel sebenarnya, nanti kalau bisa kita kondisikan di hari Kamis, tapi waktunya itu sebenarnya bisa siang. Jadi kalau memungkinkan bisa saja kita antisipasi nanti gimana mengkondisikannya ya. Untuk pembelajaran hari ini Ibu beri bintang 5 atau applause ya. Terima kasih Ananda sekalian.
Alhamdulillah responnya cukup baik. Dan nanti untuk tugas yang masuk ke Google Classroom itu akan kami periksa dulu dan mungkin akan diinventarisir, dan untuk nilainya nanti bisa dilihat ya akan kami kirim ke email masing-masing dari Google Classroom ya. Baik, terima kasih untuk responnya, untuk kerjasamanya hari ini. Bertemu lagi nanti di pembelajaran biologi. Terima kasih, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.